Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Linda Lestari dengan NIM 2018121009. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Eka Fitri Puspasari MPD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Teorema Pitagoras. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teorema? Jadi, teorema adalah suatu pernyataan yang sering dinyatakan dalam bahasa alami yang dapat dibuktikan atas dasar asumsi dan dinyatakan secara eksplisit atau disetujui. Teorema Pitagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Menurut Pitagoras, dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sisi yang saling tegak lurus sama dengan jumlah kuadrat sisi miringnya. Nah, sebelum itu kalian sudah tahu belum sih siapa Pitagoras? Jadi, Pitagoras adalah filsuf Yunani yang lahir di Pulau Samos, Yunani pada abad ke-570 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, ia suka berkelana ke berbagai tempat seperti Mesir dan Babilonia untuk menimba ilmu. Kemudian, ia menetap di Kroton, Italia bagian selatan dan mendirikan sekolah bernama Pitagorean. Berdasarkan catatan sejarah orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, dan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar segitiga siku-siku beberapa ribuan tahun sebelum Pitagoras lahir. Buktinya yaitu tablet mirip peradaban Babilonia. Lalu, kenapa disebut dengan Teorema Pitagoras? Ya, karena Pitagoras yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Selain itu, ia yang berhasil membuktikannya secara sistematis. Nah, tahukah kalian bahwa penafsiran Teorema Pitagoras awal itu berbeda dengan penafsiran Teorema Pitagoras sekarang? Jadi, Pitagoras awalnya menafsirkan teorema ini sebagai relasi antar luas persegi yang terbentuk dari setiap sisi segitiga siku-siku. Nah, mengapa demikian? Karena jika teorema ini dinyatakan dalam relasi panjang setiap sisi segitiga siku-siku, maka Pitagoras akan berurusan dengan bilangan irasional. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa teorema Pitagoras versi awal yang menggunakan relasi antar luas persegi berubah menjadi versi modern yang menggunakan relasi antar panjang dalam segitiga siku-siku? Jadi, peristiwa ini dikenal dengan dilema akar dua yang ditemukan oleh Hippasus, yaitu murid dari Pitagoras pada tahun 500 sebelum Masehi. Jadi, Hippasus dapat membuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional yang jika dikuadratkan maka hasilnya sama dengan 2. Nah, berikut adalah pembuktiannya. Jadi, teorema Pitagoras terus berkembang hingga sekarang dan memiliki banyak pembuktian. Berikut adalah pembuktian modernnya. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasannya? Cukup menarik, bukan? Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.